Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ane mau mengulas hewan yang paling populer di Indonesia. Ya, dia adalah ayam. Siapa sih yang tak kenal hewan yang satu ini? Selain telurnya yang lezat, ayam kampung ini terkenal akan dagingnya yang gurih, bro. Ayam kampung memiliki cita rasa daging yang beda dari ayam broiler. Dagingnya cenderung lebih keras dan minim lemak. Makanya daging ayam kampung berharga lebih mahal dibandingkan dengan daging ayam broiler. Sebutan ayam kampung ini berawal dari kebiasaan ayam ini yang suka berkeliaran bebas di sekitar perumahan atau perkampungan, sehingga disebut ayam kampung. Dan memang biasanya oleh masyarakat, ayam ini dibudidayakan secara tradisional untuk dikonsumsi sendiri. Padahal sebenarnya bisa diternak atau dibudidayakan secara modern sebagai sumber penghasilan. Nah, bagaimana sih kiat-kiat sukses beternak ayam kampung, serta tips dan trik beternak ayam kampung agar sukses dan mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah ke kantong kita? Simak videonya hingga kelar ya bro. Namun sebelumnya, buat ente yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu ya, agar sobat tak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Saat ini, budidaya ayam kampung banyak yang dilakukan dengan lebih serius, tidak hanya sebagai usaha sampingan. Jika selama ini kebanyakan masyarakat hanya memelihara ayam kampung apa adanya dan untuk konsumsi pribadi saja, mungkin kini saatnya untuk melakukan budidaya secara lebih serius. Dengan mengetahui cara beternak yang benar dan ekonomis, maka budidaya ayam kampung dapat menjadi usaha yang lebih menguntungkan. Pada sistem umbaran, ayam dilepaskan pada pagi hari dan dibiarkan liar sepanjang hari. Baru sorenya, ayam dimasukkan lagi ke dalam kandang. Kandang yang dibuat juga biasanya apa adanya. Yang penting ayam bisa beristirahat dan terlindung dari dingin maupun hujan. Kelemahan sistem ini adalah produktivitas ayam yang rendah, resiko hilangnya ayam cukup besar, dan telur pun akan tercecer di mana-mana. Kalau sistem umbaran dirasa kurang ekonomis, maka ada sebagian peternak yang melakukan hal sebaliknya. Mereka mengurung ayam di dalam kandang selama 24 jam dan memberikan pakan pabrikan dengan persentase yang lebih besar. Apakah ini ekonomis? Ternyata tidak juga. Dengan sistem seperti ini, pertumbuhan ayam kampung akan menjadi lambat. Alhasil, pakan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Biaya yang dikeluarkan pun tinggi dan tidak menguntungkan. Lalu, bagaimana cara beternak ayam kampung yang paling ekonomis? Jawabannya adalah menggunakan sistem semi-intensif. Seperti apa sih sebenarnya ternak ayam kampung dengan sistem semi-intensif? Pada sistem ini, ayam tidak dibiarkan lepas secara liar, ataupun dikurung terus-menerus selama 24 jam. Jadi, ayam tetap diberi lahan untuk mencari pakan alami atau melakukan aktivitas lainnya, tetapi secara terbatas. Pakan yang diberikan pun merupakan perpaduan antara pakan buatan pabrik dengan tumbuhan hijau, cacing, dan pakan tambahan buatan peternak sendiri. Nah, langsung saja kita ulas beternak ayam kampung semi-intensif. 1. Persiapan kandang. Apakah Anda sudah memiliki gambaran seperti apa kandang yang digunakan dalam sistem ini? Jadi, untuk kandang semi-intensif, digunakan sebidang lahan yang sekelilingnya diberi pagar. Ayam diusahakan tidak bisa meninggalkan area tersebut. Di dalam lahan terdapat kandang tertutup sebagai tempat untuk beristirahat dan berteduh. Buatkan juga kandang koloni untuk tempat ayam berkembang biak. Lahan pada area ini juga bukan sembarang lahan. Tanahnya harus ditumbuhi rerumputan dan dibuat tidak terlalu padat dengan sesekali dicangkul. Tujuannya agar cacing bisa berkembang biak sebagai pakan alami untuk ayam. 2. Perkembangbiakan ayam. Agar ayam kampung kita semakin banyak, maka perkawinan ayam perlu dilakukan. Jika pada sistem umbaran, perkawinan terjadi secara alami, maka pada sistem semi-intensif, peternak akan memiliki lebih banyak peran. Proses perkawinan pada sistem ini akan terjadi di sebuah kandang koloni yang berukuran 1 x 2 meter.
kita akan memasukkan 6 ekor indukan betina dan 1 ekor bejantan dalam kandang ini. Beberapa hari kemudian perkawinan bisa terjadi dan 3 hari setelah perkawinan ayam akan bertelur. Lalu, telur itu harus segera dikeluarkan agar bisa diirami oleh betina lainnya. Inkubator pun bisa digunakan untuk menetaskannya. Jumlah telur yang dihasilkan setiap tahunnya rata-rata bisa mencapai 115 butir per indukan. Sedikit sih, tetapi jumlah ini masih bisa digenjot dengan pemberian pakan dan pelakuan yang tepat. Anda juga bisa membudidayakan ayam kampung hasil persilangan yang mampu bertelur dengan lebih banyak. 3. Pemilihan bibit. Sebelum memulai, sobat perlu mengetahui dulu ciri-ciri bibit ayam yang baik untuk dibesarkan. Ciri tersebut adalah tidak cacat, mata bersinar, bulu bersih, berdiri tegap, dan pusar yang terserap sempurna. Bibit ayam kampung asli akan lebih baik dari ayam kampung silangan. Walaupun produktivitasnya tidak terlalu besar, tetapi ayam ini daya tahannya terhadap penyakit sangat kuat. 4. Cara pemeliharaan. Pada sistem semi-intensif, pemeliharaan ayam kampung sangat mudah karena dilakukan di dalam sebuah area yang terlindungi pagar. Cacing-cacing yang terdapat pada area tersebut dapat menjadi pakan alami yang kaya akan protein. Pemberian pakan tambahan juga perlu dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sehari. Nah, untuk mendapatkan telur ayam kampung, Anda cukup menunggu hingga 6 bulan saja. Tetapi, ayam kampung yang akan dikonsumsi dagingnya harus dipelihara hingga 8 hingga 12 bulan. Budidaya ayam kampung dengan sistem semi-intensif dapat menghasilkan ayam yang berat badannya lebih besar dari sistem umbaran. Pemeliharaan dan pakan yang baik pun akan membuat kita mampu memanen lebih banyak telur. 5. Manajemen pakan. Ayam kampung merupakan hewan omnivora yang dapat mengkonsumsi pakan alami, pakan pabrikan maupun pakan tambahan yang bisa kita buat sendiri. Apakah ada pakan buatan pabrik untuk ayam kampung? Sebenarnya pabrik yang membuat pakan untuk ayam kampung tidaklah banyak. Karena itu, kita bisa memberikan pakan ayam buras lainnya seperti ayam Arab atau ayam pochin. Pakan ayam broiler pun bisa kita berikan, tapi jangan banyak-banyak ya bro, harganya terlalu mahal. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut ini adalah pakan yang bisa diberikan pada ayam kampung. Pakan ayam kampung sebelum masa bertelur. Pertama-tama, kita bahas dulu pakan untuk ayam yang umurnya 0-2 bulan. Untuk anak ayam ini, berilah pakan ayam broiler atau biasa disebut dengan fur. Kalau sudah berumur 2 hingga 4 bulan, pakan broiler bisa dicampur dengan dedak serta jagung. Lebih dari 4 bulan, pakannya bisa berupa campuran layer dengan dedak maupun jagung juga. Hijauan juga sudah bisa diberikan sebanyak 20% kebutuhan pakan. Ayam kampung pada umur ini perlu pakan sebanyak 7 hingga 8 gram per hari, dengan frekuensi makan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Pakan ayam kampung yang masuk masa bertelur. Bagaimana dengan ayam kampung yang sudah memasuki periode bertelur? Ayam kampung yang umurnya 6 bulan atau lebih akan memasuki masa bertelur. Nah, untuk ayam-ayam ini, sobat bisa berikan pakan yang merupakan campuran antara pakan layer dengan dedak. Hijauan pun perlu diberikan dengan jumlah 25% dari total pakan. 85 gram per hari menjadi jumlah pakan yang harus Anda berikan dalam 2 atau 3 kali waktu makan. Ingat, ayam kampung perlu makan yang kandungan proteinnya 12% dan mampu memberikan kalori sebanyak 2.500 kilokalori per gram. Pakan tambahan. Kalau Anda ingin pakan ayam kampung lebih ekonomis, maka Anda bisa memberikan pakan tambahan yang bisa Anda buat sendiri. Pakan alternatif ini bisa dibuat dengan cara mencincang 1 kg tangkai, daun atau umbi talas hingga kecil-kecil, campur dengan beras sebanyak setengah kilogram dan dedak dalam jumlah yang sama. Kemudian, tambahkan tepung tulang sebanyak 1 sendok makan. Tepung tulang ini juga bisa diganti dengan cangkang keong yang ditumbuk halus. Setelah semua bahan tercampur, lalu kukus hingga matang. Selain beberapa jenis pakan untuk ternak ayam kampung yang telah dijelaskan di atas,
Sisa-sisa makanan dari rumah tangga ataupun restoran juga bisa diberikan pada ayam kampung. Sisa nasi yang biasanya kita buang sebaiknya dikeringkan dan dikumpulkan. Ketika akan memberikan makan pada ayam, nasi kering tersebut tinggal direbus lagi untuk kemudian diberikan kepada ayam. Selain itu, ayam kampung juga doyan makan ampas tahu ataupun sisa produksi pangan lainnya. Nah, itulah video singkat tentang cara budidaya ayam kampung asli semi intensif yang bisa sobat jadikan referensi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.